Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami pada mata kuliah riset operasi mengenai optimalisasi pengelolaan persediaan buah segar untuk meminimalkan biaya produksi jus buah di kantin jus buah segar Aira. Dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS, dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Sylvia Antana Sukma dengan NIM F1S1 22137 dan saya sendiri Asin Manjaya dengan NIM F1S1 22119. Nah, untuk yang pertama mengenai latar belakang, tujuan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sylvia Antana Sukma. Silakan. Adapun latar belakang dari proyek kali ini, kantin jus buah segar Aira menyajikan berbagai jus buah segar dengan komitmen kualitas dan harga terjangkau. Tantangan utama meliputi menjaga kualitas bahan, olahan, efisiensi pembelian, dan pengelolaan persediaan sesuai batasan. Riset operasi digunakan untuk meminimalkan biaya penyimpanan, mengoptimalkan manajemen, persediaan, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Dan adapun tujuan utama dari riset operasi ini adalah untuk meminimalkan biaya penyimpanan bahan olahan seperti avokado, mangga, jeruk, dan wortel sambil memenuhi permintaan pelanggan dengan kualitas yang baik. Manfaat yang diharapkan adalah mengurangi pemborosan, mengoptimalkan pembelian, dan menjaga kualitas produk. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi pola pembelian yang efisien berdasarkan batasan kapasitas, penyimpanan, dan biaya pengadaan yang terbatas. Nah, Ada berdasarkan dari tujuan tersebut, ada pula kami mengambil data berdasarkan dari wawancara yang telah kami lakukan, yaitu pada tabel persediaan dan penyimpanan. Ada beberapa biaya persediaan di berbagai buah seperti avokado, mangga, jeruk, dan wortel. Sini saya akan menjelaskan satu persatu. Seperti biaya persediaan avokado adalah 15.000 per kilogram, mangga 20.000 per kilogram, jeruk 14.000 per kilogram, sedangkan wortel 14.000 per kilogram. Ketersediaan awal atau per minggu, avokado 10 kilogram, mangga 10 kilogram, jeruk 15 kilogram, dan wortel 4 kilogram. Permintaan pelanggan dihitung per minggu. Avokado 10 kilogram, mangga 7,5 kilogram, jeruk 12,5 kilogram, dan wortel 2,5 kilogram. Adapun batasan waktu penyimpanan 14 hari, avokado 14 hari, mangga 7 hari, jeruk 15 hari, sedangkan wortel 14 hari. Kapasitas penyimpanan adalah 35 kilogram dari seluruh semua buah yang ada. Dan batasan biaya pengadaan adalah 600.000. Nah, sehingga dari kasus tersebut kami memutuskan beberapa variabel keputusan dari yang ada, yaitu X1 untuk avocado dan X2 untuk mangga, kemudian X3 untuk jeruk dan X4 untuk wortel. Nah, selanjutnya mengenai pemahaman masalah. Nah, untuk pemahaman masalah yang perlu kita analisis pada penelitian kami ini adalah yang pertama bagaimana cara mengelola pembelian bahan olahan yaitu alpukat, mangga, jeruk dan wortel agar meminimalkan biaya penyimpanan sambil memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan yaitu meminimalkan biaya persediaan dan juga tetap untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan kapasitas penyimpanan maksimum sebesar 35 kilogram dan batasan biaya pengadaan maksimum sebesar 600.000. Nah, bagaimana caranya supaya tetap memenuhi permintaan pelanggan dengan kapasitas simpan 35 kilogram dan juga biaya maksimum 600.000 rupiah. Selanjutnya, bagaimana menjaga kualitas bahan agar tetap segar selama periode penyimpanan yang berbeda, yaitu apakah dan wortel selama 14 hari, mangga 7 hari, dan jeruk selama 15 hari. Selanjutnya, bagaimana mengatur jumlah pembelian bahan olahan yang efisien setiap minggu untuk menjaga ketersediaan produk dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sehingga dari masalah tersebut kami merumuskan fungsi tujuan, yaitu
minimalis karena tujuan kita di sini adalah meminimalkan biaya pengadaan, yaitu 15.000 X1, 20.000 X2, 14.000 X3, dan 14.000 X4 dengan kendala-kendala. Yang pertama, jumlah dari total semua berat untuk mangga yaitu mangga X2, kemudian alpukat X1, kemudian jeruk X3 dan wortel X4 itu harus kurang atau sama dengan 35 kilogram. Kemudian total biaya pengadaan itu harus kurang atau sama dengan 600.000 rupiah. Kemudian jumlah pembelian Oh, belum. jumlah pembelian untuk apukat itu harus lebih dari 10 kilo. Karena kan 10 kilo tadi itu adalah batasan biaya permintaan dari si pelanggan. Kemudian X2 sama yaitu untuk mangga harus melebihi dari 7,5 kilo. Sama atau lebih dari 7,5 kilo. Kemudian untuk jeruk juga sama ya harus lebih atau sama dengan 12,5 dan juga wortel harus lebih 0,5 dan semuanya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk harinya tidak kami masukkan karena di sini sistem untuk pengadaannya adalah periode per minggu. Nah, melihat dari batasan-batasan waktu yang ada untuk semua bahan tersebut itu tidak bertahan sampai 1 minggu. Nah, jadi sebelum 1 minggu sudah habis sehingga untuk hari di sini kami tidak eh, menjadikan sebuah masalah dalam program linear yang kami amati yang sekarang ini. Selanjutnya, hasil dari data yang ada kami masukkan ke tabel simplex karena di sini kami menggunakan metode simplex dalam linear programming. Nah, yang pertama di sini untuk yang di tabel pertama kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu eh, fungsinya itu masih ataupun baris nolnya itu belum bernilai nol, artinya masih ada yang positif. Karena itu perlu dilakukan iterasi kedua. Nah, untuk melakukan iterasi yang kedua, kita harus mengenal yang namanya titik pivot ya, titik di mana kolom dan baris itu sama. Nah, di sini yang perlu diketahui juga untuk menentukan kolom mana menjadi kunci itu kita dapat melihat dari baris nol yang paling positif. Nah, baris nol yang paling positif itu adalah M dikurang 14.000, di mana M ini adalah bilangan yang sangat besar sekali. Kemudian, setelah mengetahui ya, kolom yang menjadi pivot, selanjutnya adalah menentukan baris yang mana yang menjadi kunci. Nah, untuk hal ini kita pilih baris yang paling kecil ya, yang paling kecil. Nah, sini 35 dibagi satu adalah 35, kemudian 600.000 dibagi 14.000 42,86, kemudian 10 dibagi 0 tak terhingga 7,5 dibagi 0 tak hingga 12,5 dibagi satu menjadi 12,5 dan 2,5 dibagi 0 menjadi tak hingga. Sehingga kita dapat menemukan di sini titik pivotnya adalah satu. Nah, sehingga kita lanjutkan ke iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ternyata pada iterasi kedua, ternyata di sini kita juga belum mendapatkan baris nol itu bernilai positif semua atau bernilai eh, belum mendapatkan, sorry maksudnya belum mendapatkan nol ya, sehingga kita perlu melakukan iterasi selanjutnya. Nah, pada tabel yang ini kita perlu mengetahui lagi yang mana titik pivot. Kita lihat juga yang pertama adalah titik di mana nilai baris nol yang paling positif. Nah, yang paling positif adalah M dikurang 15.000 ya. Sehingga ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci sama dengan proses sebelumnya di mana 20 dibagi satu, kemudian 39 390.000 dibagi 15.000, 10 dibagi satu dan seterusnya. Dan di sini kita dapat melihat rasio yang paling rendah itu adalah 10 sehingga baris kuncinya adalah yang ini ya, yang 10 pada rasio 10. Sehingga kita dapat eh, pivotnya adalah di titik 3, 3,3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi yang ketiga. Nah, pada iterasi yang ketiga kita juga belum mendapatkan tujuan kita, yaitu optimal. Di mana di sini masih ada M dikurang 2.000. Artinya belum menjadi optimal.
Nah, karena itu kita perlu melakukan iterasi. Nah, untuk melakukan iterasi, kita perlu mengetahui titik pivot lagi. Nah, untuk menentukan titik pivotnya sama, kita lihat yang mana paling positif ya dari baris nol. Ternyata baris nol yang paling positif adalah pada kolom kedua ya. Sehingga yang biru ini adalah kolom kedua. Nah, setelah mengetahui baris, selanjutnya kita ketahui kolom. Sama seperti sebelumnya, yaitu membagi P ya, membagi P dengan kolom kunci. Nah, dari pengoperasian tersebut kita dapatkan bahwa baris yang paling kecil adalah 7,5. Nah, ini menjadi titik pivot selanjutnya. Nah, kita lanjut ke iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat ternyata kita juga belum menemukan optimalnya, sehingga kita perlu melakukan iterasi lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk melakukan iterasinya kita perlu mengetahui titik pivot. Nah, titik pivotnya berada di X4 ya, karena nilai positif yang paling besar adalah di X4 yang biru. Selanjutnya, kita mengetahui kolom, maksudnya baris dari si tabel ini. Nah, untuk penghitungnya masih sama, yaitu P dibagi dengan kolom kunci. Nah, didapatkan rasio paling kecil 25, atau 25 maksudnya ya. Sehingga di sini yang menjadi baris kunci adalah X14 yang merah. Nah, setelah mengetahui titik pivot ini, maka kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, ini adalah iterasi selanjutnya. Pada iterasi ini, kita sudah dapat melihat bahwa baris 0, ya, yang baris menit ini, dan ke sana itu bernilai 0 semua untuk X1, X2, X3, dan X4. Sehingga di sini sudah menjadi optimal. Nah, karena sudah optimal, kita lihat nilai optimalnya berapa, yaitu 510.000. Nah, ini merupakan nilai optimal dari pengadaan. Nah, jadi untuk pengadaan ataupun pembelian bahan untuk usaha tersebut adalah sebesar 510.000. Dan dengan rincian masing-masing, untuk mangga adalah 5, dengan mangga adalah 10.000. Kemudian untuk mang, maksudnya untuk apukat yaitu 10 kilo. Kemudian untuk mangga adalah 7,5 kilo. Kemudian untuk jeruk adalah 12,5 atau 12,5 kilo. Kemudian untuk wortel adalah 2,5 kilo. Nah, itu rincian untuk pembelian bahan bahan untuk membuat jus tersebut. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini karena tertulis 20, seharusnya itu 20.000. Ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan linear program yang ini, usaha tersebut dapat menghemat biaya persediaan bahan sebesar 90.000 dari sebelumnya yaitu 600.000. Dan ini akan menjaga kualitas buah untuk tetap segar karena dengan jumlah berat ini itu masih di bawah kapasitas 35 kilogram sehingga buahnya akan tetap terjaga kualitasnya dan juga tetap memenuhi permintaan pelanggan. Nah, nah, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan linear programming metode Simpex, dihasilkan bahwa minimal untuk stok buah segar pada usaha jus buah segar Aira adalah 510.000. Ya, ini sudah menjadi uh, memenuhi semua permintaan pelanggan dan juga tentunya akan mempertahankan untuk kualitas dari jus tersebut karena buahnya selalu segar. Baik, itu saja mengenai dari kelompok kami, mengenai optimisasi pada usaha jus buah segar Aira. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.